Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setiap tahun negara dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada bencana. Menjadi penting bagi kita untuk tahu cara menanggulanginya dan terlebih memitigasinya. PBB dan sebagian besar negara dunia pun sadar akan hal itu dan membuat forum yang fokus pada pengurangan risiko bencana yang dikenal sebagai Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR. Nah, at large kita kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang forum GPDRR. Kita mulai sebelum membahas tentang GPDRR adalah saya akan mulai dari jenis-jenis bencana. Karena perlu digarisbawahi bahwa bencana di dunia tak melulu soal bencana alam, melainkan terdapat bencana non-alam dan juga bahkan bencana sosial. Seperti berikut ini adalah bencana alam yang kita mulai dari global warming. Ini merupakan permasalahan di dunia yang kemudian mengakibatkan adanya kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan juga topan bahkan badai salju. Korban bencana alam di 50 tahun terakhir saja sudah mencapai total 2 juta orang. Data ini kemudian dirilis oleh PBB dan kerugian yang harus diterima oleh negara-negara yang mengalami bencana alam kurang lebih sebesar 3,64 triliun US dollar. Kemudian kita kenal juga bencana non-alam. Ada pandemi COVID-19 yang kemudian muncul di tahun 2020 dan hingga sampai saat ini bahkan belum juga selesai. Kemudian ada bencana sosial di awal tahun 2022 kita tahu invasi Rusia ke Ukraina ini menyebabkan banyak permasalahan khususnya di sosial. Kemudian juga ada konflik Israel-Palestina yang menjadi konflik berkelanjutan. Nah, Global Platform for Disaster Risk Reduction merupakan forum diskusi dan peninjauan implementasi risiko bencana yang mana sesuai dengan Sendai Framework atau kerangka kerja Sendai. Kemudian diselenggarakan oleh tuan rumah bersama dengan kantor PBB untuk mengurangi risiko bencana tahun ini atau di tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumahnya, tepatnya ada di Bali. Nah, apa sebenarnya Sendai Framework? Ini perlu kita ketahui adalah kerangka kerja yang dibuat di tahun 2015 hingga tahun 2030 mendatang oleh para negara peserta. Sendai Framework ini merupakan kerangka kerja lanjutan dari Hyogo Framework yang telah lebih dulu diterapkan selama 10 tahun terakhir atau sejak tahun 2005 sampai tahun 2015. Kerangka kerja Hyogo ini muncul setelah adanya bencana tsunami di Aceh yang menewaskan lebih dari 230.000 jiwa. Kita lihat Sendai Framework ini akan meningkatkan pemahaman risiko bencana terhadap negara-negara anggota, kemudian ada memperkuat tata kelola risiko bencana. Yang ketiga adalah meningkatkan investasi dalam pengurangan bencana dan yang terakhir adalah meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Nah, forum GPDRR ini telah 6 kali digelar sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2007. Nah, setelah Swiss, Jepang dan juga Meksiko, kali ini Indonesia mendapat giliran ke-7. Namun kita lihat perjalanan forum ini dari awal terbentuk hingga saat ini apa saja sebenarnya fokus dari pembahasannya selama 16 tahun terakhir. Di tahun 2006, Majelis Umum PBB ini menyetujui pembentukan GPDRR. Kemudian di tahun 2007 pertama kali diselenggarakan forum ini yaitu tepatnya di Jenewa, Swiss, membahas tentang perubahan iklim di perkotaan. Lalu di tahun 2009 di Jenewa, Swiss lagi ini pembahasannya terkait dengan peningkatan investasi dalam penurunan risiko bencana. Kemudian di tahun 2011, 2013 masih sama tentang peninjauan status kerangka kerja Hyogo. Kemudian yang nanti diperbarui di tahun 2015 kita lihat di slide berikutnya adalah terselenggara di Jepang, tepatnya di Sendai. Ini yang tadi sudah saya sebutkan adalah Sendai Framework yang kemudian dipilih sebagai topik perbincangan saat itu. Kemudian di tahun 2017 ini tentang pemantauan implementasi pertama kerangka kerja Sendai, ini diselenggarakan di Meksiko. Kemudian di tahun 2019 ini pembangunan resiliensi terhadap bencana, ini kembali diselenggarakan di Swiss. Dan yang terakhir di tahun 2022 akan diselenggarakan di Bali, yaitu tentang penguatan penanganan risiko bencana dan juga pemulihan dari pandemi COVID-19. Nah, perlu diketahui GPDRR ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dan Indonesia baru pertama kali menjadi tuan rumah untuk forum bergengsi ini. Nah, sementara itu tak kurang dari 193 negara telah bergabung dalam forum yang fokus pada pengurangan dampak bencana. Ada 193 negara diantaranya ada Indonesia,
Jepang, Australia, Jerman, Meksiko, dan juga ada Qatar. Nah, GPDRR di Bali diperkirakan akan dihadiri oleh 4.000 peserta yang akan hadir secara langsung dan tak kurang dari 2.000 peserta akan hadir secara online. Lalu apa tema besar yang diangkat Indonesia dalam forum global tentang kebencanaan ini adalah terkait dengan resiko menuju resiliensi atau berhadapan atau beradaptasi dengan menghadapi masalah khususnya di pandemi COVID-19. Namun ada 7 target global yang akan menjadi pembahasan utama, yaitu adalah yang pertama mengurangi kematian akibat bencana, mengurangi orang yang terdampak bencana. Yang ketiga ada dampak ekonomi, ini yang coba untuk terus ditekan, dan juga mengurangi kerusakan infrastruktur serta pelayanan publik akibat bencana. Kemudian kita lihat yang kelima adalah meningkatkan negara dengan program pengurangan resiko bencana atau negara-negara berkembang. Kemudian keenam adalah meningkatkan perang koordinasi internasional untuk mengembangkan negara kecil. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah meningkatkan kehadiran dan akses peringatan dini bencana dan juga pengurangan resiko. Memitigasi dan mengurangi dampak bencana tentu menjadi hal krusial harus dilakukan oleh negara dunia. Karena bencana tak selalu dapat diprediksi, tapi patut diantisipasi. Untuk sementara saya kembalikan ke Sumi.